Kita tidak bisa mencapai hidup kekal itu dengan kemampuan sendiri. Tidak mungkin. Hanya lewat Yesus yang membantu kita untuk mengenali jalan ini sampai kepada Bapanya. Dan ketika Yesus sudah naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Oleh sebab itu, kita yang sudah dibaptis, kita sebagai orang Katolik, dan kita sungguh-sungguh hidup terbuka pada Roh Kudus, mau berjalan dalam bimbingan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Pasti kita selamat, asal kita mau taat pada firman Tuhan. Kita rajin baca firman, kita menemukan tuntunan Tuhan di situ. Kita rajin menyambut Ekaristi, maka kekuatan Tuhan itu selalu menyertai kita di dalam hidup kita, walaupun kita mengalami kesulitan. Orang yang mengenal Tuhan lebih dalam, bukannya tidak ada kesulitan, tetap ada. Tetapi kekuatan dia itu luar biasa. Sampai orang lain tuh bingung, kok bisa ya? Kamu itu dihina, hartamu diambil, kamu ditipu, kok kamu masih bisa mengampuni? Saya punya teman, dia ditipu besar jumlahnya, tapi dia bilang saya nggak mau balas. Biarlah itu bukan bagian saya untuk membalas. Dan akhirnya memang benar uangnya tidak kembali, tetapi dia diberikan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ada damai. Ketika kita melakukan itu, kita menemukan bahwa Tuhan kita sungguh hidup. Tuhan kita sungguh setia menemani kita di saat kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Mengenal Allah yang benar artinya kita juga tahu bahwa firman-Nya itu benar dan kita mau mengikuti. Yohanes 5:24 juga mengatakan, kalau kita percaya pada Dia, kita mendengar perkataannya, maka kita punya hidup kekal. Kita udah punya tiket, kita udah dibaptis. Tapi mau nggak kita pakai tiket itu untuk berangkat bersama Yesus? Semuanya bisa dikasih tiket, ayo besok kita ke Bali. Semuanya udah dapat. Tapi mungkin ada yang nggak datang, ada yang nggak percaya. Masa sih beneran PD Kakak Immanuel ini mau ngelatih kita semua ke Bali? Ya pesawat, bohong ini paling. Yang nggak percaya nggak datang, yang nggak ikut. Ya sama dengan Yesus. Ketika kita dibaptis kita udah dikasih, tapi kita mau nggak berangkat bersama Dia, menyusuri perjalanan hidup kita, perjalanan rohani bersama Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan itu sebenarnya indah. Sampai tujuan yaitu bersatu dengan Kristus. Nah, persatuan itu sudah dimulai di saat ini, di mana hati kita itu dibentuk, diproses lewat peristiwa-peristiwa yang tidak enak maupun yang enak. Di situ kita semakin yakin bahwa cinta Yesus itu begitu kuat, bahwa Yesus itu hidup, dan kita semakin lama semakin mengasihi Dia. Yohanes 6:54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya mempunyai hidup yang kekal. Secara khusus di dalam gereja Katolik, kita itu sudah bisa bersatu dengan Tuhan secara istimewa banget. Kita bisa melihat Yesus di dalam Ekaristi. Bapak Ibu kita di sini ini sangat berkelimpahan, fasilitas rohani luar biasa. Ruang adorasinya bagus banget, gerejanya luar biasa mewah, setiap hari ada misa. Coba di pedalaman, 2 bulan sekali baru ketemu misa. Itu pun harus jalan berkilo-kilometer, bahkan puluhan kilometer. Kita ini sudah punya fasilitas rohani yang berlimpah. Tinggal mau gak kita disiplin secara rohani, supaya semua potensi-potensi rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita kembangkan, itu sungguh-sungguh bisa maksimal dan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan serta melayani sesama. Kalau kita mengembangkan semua potensi hidup kita di dalam perjalanan hidup kita bersama Yesus, maka kita pasti bahagia. Orang yang memberi itu pasti bahagia. Memberi uang itu bahagia. Coba deh, kalau memberi itu rasanya ada sesuatu yang
bapak usianya 60 tahun waktu itu. Dia sakit kanker stadium 4, udah dioperasi beberapa kali. Dia baru dibaptis 1 tahun sebelum dia meninggal. Nah selama 1 tahun itu dia ikut semua retret. Dan dia bilang pada kami, enak ya kalian masih muda melayani. Kalau saya boleh diputar hidupnya, saya hanya mau melayani Tuhan. Ya, jadi di ujung hidup kita sadar bahwa yang perlu kita bawa sebagai bekal masuk ketika ketemu Tuhan dalam hidup kekal itu adalah jiwa-jiwa. Sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Kristus lewat perkataan kita. Ayo ibu pergi yuk, ayo aku bisa, ayo sama-sama aku ajarin baca firman Tuhan, ayo kita doa sama-sama. Ini yang Tuhan mau dari kita, membawa jiwa kepada Dia. Ini kehausan Kristus dan kita dipakai oleh Tuhan untuk itu. Ya, kita punya mulut untuk mewartakan bahwa Tuhan Yesus itu penyelamat, Tuhan Yesus itu baik. Nah, kita sebagai orang Katolik punya fasilitas, tinggal kita mau nggak disiplin untuk mengembangkan semua potensi, supaya ketika di pengadilan akhir nanti Tuhan itu meminta kembali 2 jadi 4 talentanya, 5 jadi 10, yang 1 disimpan. Tuhan bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas, dia bilang begitu. Ya, dan kepada yang mempunyai akan ditambahkan. Kalau kita nggak mengembangkan potensi kita, maka daripada kita akan diambil. Makanya kalau Bapak Ibu punya suara yang baik, boleh ya daftar jadi singer, ya boleh ya. Jadi WL, pemusik. Di sini butuh nggak? Butuh banget ya. Bapak Ibu yang rajin berdoa, jangan hanya mendoakan keluarga. Banyak orang juga yang membutuhkan doa-doa kita. Ya, daftar, saya mau mendoakan semua kegiatan-kegiatan di PD ini misalnya begitu ya. Dengan demikian kita sungguh-sungguh mengembangkan potensi dan kita bahagia. Karena ini panggilan Tuhan, kita harus berkembang. Nah, Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal. Jadi Tuhan memberikan hidup kekal ini diberikan bagi kita lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mengalami menerima hidup yang kekal. Kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan pada yang hidup, pada kerajaan putranya. Tadinya kita ini binasa. Karena apa? Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama telah menolak kehidupan kekal itu, ya. Dan kita semua mengalami juga hukuman itu. Tetapi Yesus sebagai Adam yang baru telah memberikan kehidupan kekal bagi kita. Sekarang yang terakhir kita lihat bagaimana supaya hidup kekal ini sungguh-sungguh kita alami nanti setelah kita mati dan sekarang. Yang pertama, mudah sekali kita percaya aja. Karena terlalu mudah, seringkali orang menganggap remeh. Karena di dalam Yohanes 6 ayat 47 dikatakan, barang siapa percaya dia mempunyai hidup kekal. Kalau percaya itu bukan di bibir, tapi juga di hati, kelihatan dalam perbuatan. Bukan hanya percaya di pikiran, bukan hanya percaya secara teori, tapi sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kalau saya sedang ada kesulitan, saya betul percaya bahwa doa saya didengar oleh Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti saya percaya firman Tuhan, doakan musuhmu. Percaya berarti melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan minta kita melepaskan apa yang masih memenuhi hati kita, supaya Tuhan bisa menjadi yang utama dalam hidup kita. Pemuda yang kaya di dalam Lukas 18 itu, semuanya udah dia lakukan, dia orang baik. Tetapi satu yang belum dia bisa lepaskan, yaitu hartanya. Banyak dari antara kita masih punya berhala-berhala yang lebih penting daripada Tuhan. Kita ikut Tuhan masih ada syaratnya. Padahal semuanya ini adalah milik Dia. Ya, jadi ini yang penting, kelepasan. Mau nggak kita membayar harga untuk mendapatkan mutiara yang paling indah, yaitu relasi dengan Tuhan, yaitu pribadi Kristus sendiri yang membawa kita pada hidup kekal. Kita mau mempertahankan sesuatu yang penting buat kita di dunia ini hanya sementara. Tapi kalau kita punya Yesus, yang di dunia ini pun juga pasti akan dilengkapi dan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan itu adalah bos yang mengerti semua kebutuhan
Tuhan kita. Dia sangat adil dan dia murah hati, walaupun bukan murahan. Ya, ikut Tuhan bukan murahan ya. Kita perlu sungguh-sungguh menunjukkan cinta yang berkualitas kepada Tuhan. Cinta pada Tuhan itu harus yang kualitas utama. Karena dia adalah yang segalanya di atas segalanya. Dia patut mendapatkan cinta yang terbaik dari kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan bilang, ikutlah aku, jualah milikmu, berikan pada orang miskin. Terus pemuda itu pergi. Gak bisa Tuhan. Ini namanya orang yang hartanya masuknya bukan di dompet, tetapi di hati. Kita boleh punya harta yang banyak, tapi taruh di dompet, jangan taruh di hati. Kalau taruh di hati, Tuhan sesat gak punya tempat di dalam hati kita. Orang yang hartanya banyak itu kadang-kadang sulit sekali untuk bahkan kadang-kadang saya lihat orang yang semakin banyak harta, semakin melekat, semakin sulit untuk memberi. Tapi kalau yang hartanya sedikit, dia itu lebih mudah untuk memberi. Contohnya, kita punya gaji misalnya 1 juta, memberi 100.000 itu mudah banget. Ya, masing-masing bisa jawab. 10 juta memberi 1 juta, masih bisa. 1 miliar memberi 100 juta, lumayan ya. Terus 10 miliar memberi 1 miliar, oh gede amat ya. Gereja nggak perlu segitu, gitu kan? Misalnya